Moto komselnya sebelum dimulai dihilangin dulu. Hilangin dulu. Biar kelihatan. Mati saya. Manek, putus sendiri nih. Selamat malam Oma Yulianti. Sudah lama nih nggak kelihatan. Nggak ketemu. Mana Ibu Gembala kemana nih? Ibu Pemina. Bu. Bu Untung. Belum masuk. Malam, Pak. Mana tuh teh panasnya? Teh panas. Ada kopi panas, Pak. Oke, Pak Iwan, menurut saya dimulai saja. Kita mulai aja ya. Mohon teman-teman bisa buka layar yang nggak ada persoalan dengan apa namanya kuota atau alatnya, supaya kita semua saling bisa memperhatikan dan memandang ya. Saya juga akan lihat satu-satu. Silakan Pak Iwan. Ya, terima kasih Pak Gembala. Salam semuanya, selamat malam. Hamba-hamba Tuhan yang diberkati. Malam ini malam yang spesial. Hari ini kita boleh merayakan Natal Komsel hit yang pertama. Sebelumnya di masa pandemi 2017 kita aktif beberapa kegiatan Komsel dari rumah ke rumah. Tapi ada kondisi pandemi kita stuck. Tapi tetap kita jalan, tetap kita bersyukur dalam keadaan apapun, kita tetap masih bisa Komsel. Malam ini malam yang sukacita, saya akan awali dengan doa. Dengan pembukaan doa malam ini, nanti saya akan lanjut mengenai flashback, mengenai Komsel, bagaimana Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita dalam segala hal, khususnya dalam kegiatan persekutuan Komsel. Nanti yang ketiga saya akan menyampaikan sedikit kasih Tuhan lewat puisi Natal. Nanti selanjutnya sama Bro Arman. Kita satu dalam doa. Tuhan terima kasih buat malam ini, malam yang spesial bagi kami. Bahwasanya Allah turut serta, Allah hadir di tengah kami. Kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan sebentar. Boleh merayakan Natal. Dan kami percaya Tuhan kau bercampur tangan dalam segala persiapan-persiapan kami yang boleh kami lakukan. Ada tangan-tangan yang luar biasa, yang terampil, yang kreatif. Boleh menopang pelayanan pekerjaan Natal ini Bapak. Seperti Tuhan telah menuntun, Tuhan telah mengarahkan, Tuhan telah memampukan, Tuhan telah memberkati kami semua. Dan kami bersyukur buat teman kami yang sudah hadir malam ini. Tuhan memberkati kami dalam acara Natal ini Tuhan. Dan tak lupa juga Tuhan, buat waktu yang kau beri, buat tempat yang kau beri, ruang, buat cuaca, buat keadaan. Dan yang pastinya Tuhan Yesus adalah firman yang boleh kami dengar malam ini oleh hamba-Mu, oleh gembala kami, tentang kebenaran yang boleh menguatkan kami. Makna Natal, tentang Natal yang boleh kami rayakan malam ini Tuhan. Tuhan berkati semua yang hadir, Tuhan berkati tempat yang hadir, Tuhan berkati juga cuaca yang malam ini sedikit buruk Bapak, ada hujan. Kami percaya Tuhan, setiap jaringan, setiap kuasa, setiap apapun yang kami pakai hari ini, malam ini Bapak, berikan boleh kelancaran, kemudahan ya Bapak. Dan kami boleh mempersiapkan seluruh hati kami, pikiran kami, masuk dalam hadirat-Mu, boleh dengan pujian, penyembahan, bahkan kami boleh dengan sukacita merayakan Natal ini Bapak. Pimpin kami, pimpin Roh Kudus, agar kami boleh menikmati hadirat-Mu di perayaan Natal ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami persiapkan hati kami untuk masuk dalam hadirat-Mu untuk merayakan Natal malam ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke, sebelum masuk flashback tentang Natal, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memberikan sebuah motivasi, sebuah semangat buat kita semua, bahwa Natal Even in Family punya moto, punya yel-yel yang menjadi spirit buat kita. Saya akan berikan contoh, nanti Bapak Ibu Saudara buka mute-nya untuk ikut sama-sama memperkatakan moto Komsel ini. Dengan peragaan, dilihat boleh dilihat dulu contohnya.
Moto Komsel, hidup dalam kasih, belajar dan bertumbuh. Katakan pasti memenangkan jiwa. Katakan yes, yes, yes. Saya ulangi, hidup dalam kasih, belajar dan bertumbuh, pasti memenangkan jiwa. Katakan yes, yes, yes. Saya ulangi ya, boleh dibuka mute-nya. Kita sama-sama perkatakan yel-yel Komsel ini dengan bersukacita dan semangat. 1, 2, 3. Hidup dalam kasih, belajar dan bertumbuh, pasti memenangkan jiwa. Yes. Yes. Terima kasih berikutnya buat kita semua. Selanjutnya saya akan menyampaikan bagaimana flashback tentang Natal, flashback tentang Komsel Event in Family. Event in Family dibentuk pada 2021. Perubahan pertama Komsel saja, sekarang menjadi Komsel HIT atau Event in Family. Bagaimana menghadirkan keluarga Allah yang harmonis, yang satu sama lain saling mendukung, saling sukacita di dalam kegiatan-kegiatan. Komsel kita kegiatannya cukup banyak. Dalam 1 bulan itu ada namanya pujian penyembahan. Ada juga kesaksian, ada juga nobar, ada juga namanya PA atau Bible teaching dan sebagainya. Di situ kita kemas. Kita tidak monoton, tidak selalu sharing. Tapi bagaimana kita juga menjadi tiang doa buat bangsa kita, buat gereja kita. Jadi kegiatan ini saya rindu untuk semua di Cikarang juga Galaksi, buat untuk tahun ini ikut sama-sama ikut hadir untuk belajar dan bertumbuh. Dengan belajar dan bertumbuh, kita memahami segala sesuatu tentang kebenaran, maka pasti kita akan memenangkan jiwa. Nah, pentingnya Komsel yang saya catat adalah Komsel adalah merupakan ujung tombak dari gereja. Di Komsel segala pelayanan gereja terjadi. Jadi Komsel adalah inti dari gereja itu sendiri, yang merupakan kepanjangan tangan gereja untuk melayani jiwa-jiwa, dimulai dengan kelompok kecil atau keluarga dengan mempraktekkan kasih Allah, yaitu kasih agape, kasih tanpa syarat Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Untuk selanjutnya kita melihat bahwa ini kita flashback Komsel mulai onset 2017. Ini di rumah saya di Sukatani. Ada Pak Gembala kita hadir sama-sama, ada teman-teman kami di lingkungan juga kami undang untuk merayakan Komsel atau ibadah Komsel rutin secara onsite. Ini saya yang sangat sukacita sebenarnya, kita masih berkumpul, kita masih bersama, kita berfellowship, kita ngobrol bareng. Nah, karena kondisi pandemi kita tidak putus asa, kita tidak stuck di situ saja, walaupun memang keadaan berbeda, tapi kita tetap berjalan. Nah, ini masih dalam kondisi Komsel di Sukatani tahun 2017. Nah, ini Komsel Keranggan dan juga Sukatani di Keranggan yang dipimpin oleh Om Boas, karena kita ada 6 cabang, ada Komsel dari Keranggan, dari Citragren, dari Lapangan Tembak, dari Sukatani, bahkan dari Kota Wisata. Ini kegiatan-kegiatan yang penuh sukacita, kita foto-foto bareng, kita selfie-selfie setelah kegiatan-kegiatan itu. Ini Komsel dan Keranggan, kita bersukacita, ada Komsel gabungan. Selanjutnya kita juga selfie-selfie, jadikan dokumen. Inilah kilas balik bahwa sukacita Komsel ini betul-betul mempersatukan ya, mempererat. Kita menghadirkan keluarga Allah di lingkungan kita, di Komsel kita khususnya, mempersatukan jemaat satu sama lain, kita saling pegangan untuk saling mendoakan. Nah, ini Komsel Sinai Natal pertama 2017 di rumah saya mengenai apa? Komsel Sinai mengadakan Natal di tahun 2017. Temanya kemarin kasih tanpa syarat kalau tidak salah 2017. Nah, ini Komsel Citragren, Komsel Citra Indah. Ini kita hadir di Citra Indah bersama-sama dengan Ibu Gembala, Bapak Gembala, dan juga Ibu Mary di rumah Ibu Mary. Yang dipimpin ketuanya oleh Om Yusak dan Ibu Ana. Nah, ini Komsel Lapangan Tembak yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Munte dan Ibu Rini
dan juga Ibu Munte dan keluarga di sana. Dengan keluarga Pak Iwan almarhum ada juga hadir di sana. Nah, ini selanjutnya masuk 2018, 2018 sampai 2021, bahkan sampai malam ini kita mengadakan komsel secara virtual, Zoom. Ada hadir, masih ada Sam, masih ada Pak Stephen. Tetap kita rutin untuk mengadakan kegiatan komsel atau ibadah komsel. Nah, ini juga sama. Jadi kilas balik singkat mengenai kegiatan komsel. Tetap tidak akan pernah pupus, tidak akan pernah putus, kita akan tetap membangun persekutuan, mempererat tali kasih kita untuk menghadirkan kerajaan Allah di persekutuan-persekutuan kita. Kiranya Tuhan memberkati untuk malam ini. Inilah kilas balik mengenai komsel. Saya akan lanjut sedikit puisi mengenai komsel. Nanti saya akan lanjut ke Bro Arm. Kasihlah yang memulihkan. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Kasih karunia, anugerah, pengampunan, pendamaian, bahkan keselamatan. Akankah Natal menjadi redup karena kondisi COVID-19? Natalku penuh sukacita akan kelahiran Mesias. Akankah Natalku menjadi hampa karena keadaan beban berat yang menghimpit? Natalku bersekutu dengan Tuhan. Kami menjadi ranting-rantingnya. Akankah hidupku tak berkelimpahan? Natalku terus bertumbuh, berbuah, bahkan saling memberkati. Kami dekat, kami jauh, kami bersama, kami berpisah. Natal memang tak lagi sama tanpamu. Namun cinta kasih Allah selalu sama dan berlimpah setiap saat. Seperti komsel Given in Family Sentral Citra Grand saat ini. By Iwan Setiawan. Yesus memberkati. Terima kasih. Kami serahkan ke Bro Arman selanjutnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Iwan buat puisinya. Saat ini kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelum kita mulai pujian penyembahan, kita mau lihat dulu kesaksian pujian daerah, karena hari ini kita akan menyaksikan beberapa pujian kesaksian daerah. Yang pertama, untuk mengawali ibadah kita mau lihat satu pujian dulu daerah dari daerah Jawa. Sama-sama kita persaksikan bersama. Aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayam tentram, atiku ayam tentram, kabeh
terluang. Terima kasih Bu Ana buat kesaksiannya. Saat ini Bapak Ibu saya mengajak kita sama-sama kita siapkan hati kita untuk memulai penyembahan, pujian penyembahan kita. Saya mengajak kita untuk sama-sama siapkan hati kita untuk di hadapan Tuhan pada saat ini. Haleluya, salam jemaat dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya sapa seluruh jemaat yang ikut Natal Komsel pada saat ini. Salam, haleluya. Puji nama Tuhan, kita udah sampai pada tahun yang baru. Dan kali ini kita perdana di tahun 2022 kita melakukan Komsel bersama. Dan saat ini juga kita bersuka cita karena kita merayakan Natal bersama. Kita merayakan kasih setia Tuhan Yesus yang lahir ke dunia, amin. Sama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan pujian ini. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Yeah. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus Rang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Yang di surga disembah Kristus Raja yang bakal. Di surga disembah Kristus Raja yang bakal. Lahir dalam dunia dan Maria bunda, dalam daging dikenal firman Allah yang kekal. Dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Yang bersuka cita boleh tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Raja damai yang besar, Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia dalam naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Yeah. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita semua yang ada di tempat ini pada saat ini, di ruang Zoom pada saat ini, kita berasal dari berbagai macam daerah dan berbagai macam budaya. Tapi kita satu di dalam Kristus, amin. Sama-sama mari katakan pujian ini. Tiba saatnya kita bersama-sama untuk memuji Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul
bersatu dari nafsuku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara sama-sama katakan, menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul memuji Engkau ya Tuhan. Kami bersuka karena kasih-Mu. Mari sama-sama katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari nafsuku dan bangsa, berdiri di hadapan Allah, berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara, haleluya, menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Haleluya. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Sambil bertepuk tangan di atas kepala, katakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Semuanya katakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Allah yang Maha Tinggi. Yang bersuka cita sama-sama sorakan haleluya, 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 haleluya. Saya mengajak setiap kita pada saat ini kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Saat ini kita sama-sama renungkan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kau rela lahir ke dunia. Kau rela lahir buat kami. Bahkan Kau rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagi. Sekali lagi sama-sama katakan dari awal. Sungguh sempurna, sungguh sempurna
kasih-Mu oh Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagi, ku ingin setia, ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan. Kami tetap setia melayani-Mu Tuhan. Sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati, Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagi, ku ingin setia, ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hati. Ku ingin setia, setia dengan segenap jiwa dan raga. Ku ingin selalu, ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hati. Mari sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan, sama-sama katakan, ku ingin setia, ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hati. Ku ingin setia, ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau setia melayani, menyembah-Mu seumur hidup kami Tuhan. Kami mau bersyukur buat kasih setia-Mu. Kau rela mati bagi kami, Kau lahir untuk tebus dosa kami. Haleluya, kami bersyukur kepadamu.
Ya Yesus, Raja kami. Haleluya, 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 haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Ku ingin setia melayanimu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembahmu Yesus dengan segenap hati. Ku ingin setia, ku ingin setia melayanimu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu, ku ingin selalu menyembahmu Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap hati. Biarlah ini menjadi komitmen kami ya Tuhan, dengan segenap hatiku. Haleluya, haleluya Yesus. Saya serahkan kepada hamba-Nya untuk membawakan firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur kami boleh berkomunitas dalam Komsel via Zoom di acara Natal kami di awal tahun ini. Kami mau setia mengiring Tuhan, kau mau mengasihi Tuhan lebih dari apapun yang kami miliki dan yang kami ingini di bumi ini. Terima kasih buat malam ini, dan sekarang kami mau belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Yesus aku berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan semua, saya akan menyampaikan renungan Natal buat kita malam hari ini, mungkin 1/4 jam ke depannya. Ya, kita tidak tahu apakah ini Natal terakhir di tahun 2021 yang kita lakukan di tahun 2022 ini, atau juga ini mungkin khotbah Natal terakhir, karena biasanya khotbah Natal itu hanya dilakukan pada waktu Natal saja, dan nanti kita akan dengar khotbah Natal nanti mungkin Desember lagi, begitu ya. Karena biasanya kalau sudah mulai Januari sampai bulan November itu khotbahnya nggak ada yang Natal biasanya, begitu ya. Oke, baik. Saya akan mengambil beberapa poin penting berkaitan dengan peristiwa Natal. Yang pertama, Natal itu adalah tindakan yang sifatnya radikal, atau tindakan yang sifatnya sebuah keputusan yang berani. Pada waktu Maria berkata, jadilah padaku seperti yang Tuhan kehendaki, itu sebuah keputusan, sebuah tindakan yang menurut saya sangat berani dan mungkin juga radikal. Kenapa? Karena resikonya terlalu besar. Tetapi karena Maria tidak melihat kepada dirinya, Maria melihat kepada rencana Allah yang besar, maka Maria berani berkata, saya mau tanggung jawab, saya mau ambil bagian, saya mau melakukan sekalipun banyak tantangan, pergumulan, dan tentunya juga masalah yang akan kami hadapi. Sikap Maria yang mengambil keputusan yang radikal, yang berani, harus menjadi sikap keputusan kita di tahun ini. Di dalam Alkitab, perhatikan banyak hamba-hamba Tuhan yang keputusannya berani dan sangat radikal untuk kerajaan Allah dan mengerti kerajaan Allah diberkati oleh Tuhan. Tetapi orang-orang yang setengah hati tidak akan pernah melihat berkat-berkat Allah.
Mari kita paham. Pada waktu Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim, sebuah keputusan yang berat karena meninggalkan keluarga, budaya, kemungkinan besar adalah harta bendanya. Tapi sebuah keputusan yang sangat radikal, yang sangat besar oleh Abraham. Pada akhirnya Abraham melihat berkat-berkat. Dan nama Abraham sampai hari ini pun tetap menjadi kebanggaan, terutama bagi orang-orang Israel. Keputusan yang radikal, yang berani, menghasilkan sebuah buah yang hebat. Keputusan Musa meninggalkan Mesir. Keputusan yang tidak gampang, keputusan yang berat, tetapi keputusan yang sangat mengerti tentang rencana Allah. Pada akhirnya Musa memimpin bangsa yang besar kepada kehendak Allah. Bisa bayangkan Musa 40 tahun di Mesir dengan segala kenikmatannya, dengan segala kemegahannya. Harusnya dia akan mengganti orang hebat di Mesir. Tetapi keputusan meninggalkan Mesir dan mengikuti kehendak Allah yang sangat radikal, sangat fenomenal. Pada akhirnya Musa diberkati oleh Tuhan. Yesus pernah berkata begini, kalau kamu tidak memikul salib, menyangkal diri, dan memikul salib setiap hari, kamu tidak layak mengikut aku. Betul? Mari kita paham. Jadi mengikut Yesus itu keputusannya ada sesuatu yang sifatnya berani, radikal. Artinya adalah betul-betul berani menanggung sebuah risiko. Pelayanan-pelayanan kita, kekristenan kita tidak akan pernah melihat apapun, apalagi berkat-berkat kemuliaan, kalau kita tidak pernah mengambil sebuah keputusan yang berani mengambil risiko dan sangat radikal buat kerajaan Allah. Itu sebabnya Yohanes dalam kitab Wahyu dikatakan, kalau panas-panas, dingin-dingin. Sedang-sedang pun Tuhan memuntahkannya. Jadi gereja tidak boleh dingin, tidak boleh juga suam-suam. Harus panas. Artinya apa? Spiritnya spirit yang membara. Paulus juga pernah berkata, biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi pelayanan itu tidak diambil oleh orang-orang yang tidak punya keputusan yang mau enak. Tidak. Tetapi orang-orang yang berani. Orang-orang yang setengah hati nggak layak. Orang-orang setengah hati yang tidak fokus tidak akan dapat apa-apa. Tapi orang-orang yang mengambil keputusan yang sangat radikal, berani bayar harga seperti Maria, pada akhirnya dia akan melihat berkat-berkat Allah. Perhatikan Maria, pada akhirnya disebut ibu dari Yesus Kristus di sepanjang zaman. Bahkan di rekan kita di agama sebelah, berdoa melalui Maria untuk Maria menyampaikan kepada Yesus Kristus. Itu sesuatu yang hebat. Bahkan Maria dikatakan oleh mereka adalah ibu yang suci. Dikenang sampai hari ini sebuah keputusan yang sangat hebat. Satu hari Yesus ada di jamuan malam dan seorang wanita yang berdosa meminyaki Yesus dan mengolesi minyak itu dengan rambut yang diurainya. Yang waktu itu dikepangnya. Keputusan yang sangat radikal. Dan dia berkata, Yesus berkata, mumpung dia bersama-sama dengan aku, nanti tidak ada lagi waktu aku bersama dengan dia. Biarlah dia buat bagiku. Alkitab berkata, perbuatan wanita yang menyertai Yesus itu, kemanapun Injil diberitakan, wanita itu tetap dikenang dan dibicarakan juga. Jadi sekali lagi ya, keputusan Maria mengambil bagian dalam misi kerajaan Allah yang sifatnya radikal, yang sifatnya berani, menanggung risiko, Tuhan akan membalasnya. Jadi kalau saudara melayani ya sesuka-suka saudara, sesempat-sempatnya, masih sibuk, tidak mengambil sebuah komitmen yang kuat, Anda nggak akan lihat apa-apa dalam gereja, dalam pelayanan, nggak akan lihat apa-apa. Saya minta tahun ini, sekali lagi tahun ini, mari kita mengambil sebuah sikap, sebuah tindakan yang betul-betul berani sehingga pelayanan kita melihat berkat yang luar biasa. Itu yang pertama ya, itu yang pertama. Yang kedua, Natal itu berbicara tentang rencana Allah yang sudah di-planning lama yang tidak pernah bisa digagalkan oleh siapapun. Saudara yang Tuhan kasihi,
Kapankah Natal ini direncanakan? Kalau kita membaca Alkitab, bahwa Yesus menjadi penyelamat dirancangkan sejak zaman Kejadian, di saat manusia jatuh dalam dosa. Mari kita pahami ini. Semua nabi dalam Alkitab, semua membicarakannya, dan ibadah-ibadah mereka menggunakan lambang-lambang tentang darah dan korban Yesus Kristus, yang pada akhirnya digenapi. Jadi keselamatan yang dikerjakan pada zaman Maria dan Yusuf di dalam Perjanjian Baru itu bukan kerjaan Allah yang sifatnya mendadak tanpa sebuah perencanaan, tidak. Allah bukan Allah yang bekerja tanpa sebuah perencanaan. Allah itu kalau bekerja semua dengan planning. Perhatikan baik-baik, Tuhan pernah berkata begini. Yohanes 14, nanti kamu akan bersama-sama dengan aku di sorga. Aku buat tempat bagimu, setelah itu akan aku jemput kamu. Di mana aku berada, kamu pun berada. Perhatikan Tuhan berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Jadi Tuhan itu kalau bekerja tidak pernah mendadak. Dan seringkali kita berkata, ini pekerjaan Roh Kudus mendadak. Enggak begitu. Jadi kita tuh diajar oleh Tuhan bekerja berdasarkan sebuah planning. Belajar merencanakan sesuatu. Natal itu penggenapan dari sebuah rancangan besar Allah yang sudah dirancanakan. Itu Natal. Dan perhatikan saudara, sekalipun Natal itu sudah dirancangkan begitu panjang, ada saja keinginan-keinginan yang ingin menggagalkan keselamatan itu. Contohnya Herodes yang membunuh bayi di bawah 2 tahun, itu ingin membatalkan perencanaan Allah di dalam misi penyelamatan. Yesus memulai pelayanan, doa puasa 40 hari, digoda oleh iblis itu rencana membatalkan rencana dalam misi keselamatan. Tetapi perhatikan baik-baik, rencana Allah tidak pernah gagal dan tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Kita paham ada banyak aturan di negeri ini, mencoba menekan gereja, mencoba membatasi gereja bertumbuh dan berkembang. Tidak bisa, tidak bisa. Sejarah membuktikan sejak dari Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ke Asia Kecil, sampai ke Eropa, sampai ke Indonesia, bangsa-bangsa mencoba menekan kekristenan. Apakah bisa? Tidak bisa. Kalau Tuhan berkata harus sampai ke ujung bumi, tidak akan pernah berhenti sebelum sampai ke ujung bumi. Wow, mari kita pahami ini. Jadi Tuhan itu bekerja dengan planning. Itu Tuhan. Nah kalau saudara bekerja nggak dengan planning, itu tidak menunjukkan karakteristik Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu punya planning tidak pernah gagal. Dan Tuhan itu kalau punya planning pasti melibatkan kita dan memakai kita. Mari perhatikan ini. Tuhan punya rencana membuat bangsa yang besar, memakai Abraham. Tuhan merencanakan memimpin bangsa yang besar keluar dari Mesir, memakai Musa. Tuhan ingin membenahi kerajaan Israel, memakai Daud. Tuhan ingin membangun baitnya di Yerusalem, memakai Salomo. Tuhan ingin menyatakan keselamatan, memakai Yesus Kristus. Tuhan ingin menjangkau bumi, memakai para rasul. Tuhan ingin memakai kita lewat kita. Jadi mari kita paham begini ya, saudara. Tuhan itu kalau merancangkan sesuatu, dia tidak pernah pakai yang lain. Dia pakai manusia, orang-orang pilihannya. Mari kita paham. Jadi kalau sudah dipakai oleh Tuhan, saudara sebenarnya sedang berdiri dalam rencana Allah yang sangat besar. Mari kita paham ini. Saya mau kita semua terlibat tahun ini. Tidak ada yang tidak terlibat dalam misi penyelamatan Allah di bumi ini. Sebab Tuhan tidak mungkin pakai binatang, Tuhan tidak mungkin pakai tumbuhan, Tuhan tidak mungkin pakai kayu dan batu. Tuhan pakai kita umat pilihannya. Mari kita paham ini. Karena itu sekali lagi, Tuhan itu bekerja berdasarkan planning. Tuhan itu bekerja tidak pernah bisa digagalkan. Yang ketiga, Tuhan itu bekerja pakai kita semua orang-orang pilihannya. Saya dan Anda. Yang ketiga, yang terakhir. Natal itu berbicara tentang Immanuel, Allah menyertai kita. Ini bahasa yang sering kali kita bicarakan. Ini adalah jaminan kita menjadi Kristen. Tidak ada nabi yang lahir disebut Immanuel. Tidak ada tokoh agama yang lahir disebut Immanuel. Tidak ada orang hebat sekalipun siapapun orang hebat disebut Immanuel. Karena mereka bukan Allah.
Tetapi Yesus disebut Immanuel oleh malaikat, katakan, karena dia Allah, dia mampu menyertai kita. Itu sebabnya tahun 2022 orang seringkali berkata tidak jelas, tidak ada kepastian. Udahlah, itu dunia berbicara. Tapi yang jelas, nggak jelas, mau enak, nggak enak, mau susah, mau senang, nggak apa-apa. Yang penting Tuhan menyertai kita. Betul ya? Itulah sebabnya saya minta kepada kita semuanya belajar. Seperti Musa berkata begini. Yang seperti khotbah di Citra Grand. Aku tidak mau pergi kalau Tuhan tidak menyertai aku. Aku tidak mau bergerak kalau Tuhan tidak Immanuel buat hidupku. Tahun ini, pastikan Tuhan menyertai Anda. Tidak usah takut, tidak usah cemas. Ambil keputusan yang radikal buat kerajaan Allah. Allah pasti memberkati, karena rencana Allah dalam hidup kita pasti tidak pernah gagal. Kiranya renungan Natal malam ini memberkati kita. Kita paham betul akan berkat-berkat Tuhan malam ini. Dan saya berharap kita punya spirit tidak boleh sama dengan spirit di tahun 2021. Spirit kita harus terus membara dan semakin membara sekalipun situasi sulit. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan malam hari ini. Pak Gedeon berdoa untuk firman Tuhan malam hari ini. Gembala HOB berdoa untuk firman Tuhan. Silakan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau Allah yang luar biasa. Kami sudah masuk tahun 2022, kami percaya Tuhan. Kami sangat yakin, kami semua semangat dan maju untuk kemuliaan. Kami percaya firman-Mu yang melalui hamba-Nya, untung Tuhan kami percaya menjadi berkat untuk kami semua. Supaya kami mikir semangat tahun 2002 ini. Kami sangat percaya berkat-Mu 2002 menanti untuk kami semua, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk jemaat-jemaat Tuhan. Kami yakin, kami menyerahkan semua ini, perayaan Natal Komsel, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami sudah berdoa. Haleluya. Kita percaya. Amin. Baik, saya serahkan kepada yang memimpin selanjutnya. Baik Bapak Ibu, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan saat ini kita akan sampai pada penyalaan lilin. Semua Bapak Ibu semua boleh menyiapkan lilinnya, yang punya lilin boleh menyiapkan lilin, yang tidak punya lilin boleh pakai lampu senter atau lampu HP-nya saja. Saya akan sebutkan untuk perwakilan penyalaan lilin dan nanti kita semua juga ikut menyalakan lilin bersama. Yang pertama nanti penyalaan ini pertama oleh Pak Gembala, secara simbolis oleh Pak Gembala. Penyalaan lilin kedua nanti akan oleh mewakili jemaat. Nanti mohon dengan hormat secara simbolis Pak Trisno dari Cikarang. Dan untuk penyalaan lilin ketiga nanti dari Palim dan juga Pak Bambang. Saat ini kita sama-sama menyanyikan ikut menyanyikan lagu Malam Kudus dan kita sama-sama merenungkan betapa besar kasih Tuhan buat hidup kita. Ayah
menggagap bala surga menyanyikannya. Gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Bambang untuk doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di hari Natal ini kami boleh berkumpul secara online, Natal Komsel, gabungan gereja Sentral Citra Grand dengan Galaksi dan juga di Cikarang. Tuhan, Kau berkati kami semuanya. Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat, baik yang ada di Citra Grand, baik ada di Galaksi maupun di Cikarang. Tuhan berkati kesehatan, kekuatan, jasmani rohani. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Dalam memasuki tahun 2022, dari seluruh jemaat-Mu, pelayan-pelayan-Mu, mengandalkan Engkau Tuhan. Seperti Musa katakan, jika Engkau tidak berjalan bersama kami, janganlah suruh kami berangkat. Biarlah itu juga menjadi moto kami ya Tuhan. Supaya memasuki tahun 2022, kami penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan yang menyertai kami. Kami mengandalkan Engkau ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia dan juga di seluruh dunia. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesatuan setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia dan di seluruh bangsa-bangsa. Kami juga berdoa untuk secara khusus bangsa negara kami Indonesia yang masih menghadapi masa pandemi. Tuhan berkati pemerintah pusat sampai ke daerah dalam menanggulangi pandemi ini biar cepat berlalu dan kembali normal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, selama 1 tahun ini, bahkan 2 tahun kami mengalami pandemi, Tuhan menyertai kami. Tuhan memberkati, melindungi kami. Kalau sampai hari ini kami ada maksud dan rencana yang indah untuk setiap kehidupan kami. Karena itu kami bersyukur dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Seluruh doa, ucapan syukur kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih Pak Bambang untuk doa syafaat. Bapak Ibu, saat ini sebelum kita sampai pada acara berikutnya, kita akan menyaksikan beberapa persembahan pujian dari mewakili beberapa daerah. Untuk yang pertama kita mau mendengarkan pujian dari daerah Ambon oleh Ibu Margaret. Kita saksikan bersama. Yang tinggal cuma pesan
jatuh. Bermula dari api Injil, sekarang Yesus yang ada, yang tinggal cuma pasang anak cucu semua sekarang ini. Lagi api Injil terus menyala di kampung hati. Lagi akan terus menyala dan mencari setiap dari Allah, lah dari sampai Tuhan Yesus balik kembali. Lagi api Injil terus menyala di kampung hati. Lagi akan terus menyala, berpancar terus ya dari Allah, dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Shalom, saya Terima kasih Bu Margaret buat pujiannya. Berikut kita dengerin pujian dari Batak oleh Karini. Shalom, saya Rini. Saya akan mempersembahkan pujian dari suku Batak, di mana pujian ini masih bertemakan Natal, dan pujian ini memiliki arti bagaimana kita dijauhkan dari amarah dan dari setiap dosa. Tuhan memberkati.
asa dohor hita marningot ari hatu tubuni tuhatai sangat mahasangap on ma dia mana di surgawi gabeba hagabe on ma di joma halomoani nungaro besi balua manodangi halomoani di balua hita jolma sian mara duhut dosape di balua hita jolma sian mara duhut dosape. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Rini buat pujiannya. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pujian terakhir. Ini dari daerah Nias. Yesus telah aku sinduhu bango tahazamati hegu loi bete anoso zangu tenang asalama mati badu Yesus Tefu ndahasi fai badola Lemo wata emo fozu Simano itana fado Bajo Yesu Anda boy famal Angalu Yesu razo waduhu sana sai fefu ya zondoro ya ita balala sai kuhona Dahasi fai badola Lemo wada emo fozu Simano itana fado Bajo Yesu Anda berfama Angalu
Yesus razoa aduhu sana sayore fefu yaya zongoro goya ita bala sayku kenama Yesus razoa aduhu sana sayore fefu yaya zonoro goya ita balala sayku kenama yaya zonoro goya ita balala sayku kenama Terima kasih buat pujian yang sudah kita dengarkan. Dan sekarang kita tiba pada acara yang terakhir. Saya serahkan pengumuman untuk Pak Iwan dan selanjutnya dilanjutkan doa berkat oleh Pak Gembala. Saya serahkan pengumuman untuk Pak Iwan. Dibuka dulu, belum kedengaran. Ya, terima kasih buat pujian-pujian yang telah disampaikan, yang telah dibawakan oleh masing-masing daerah. Konsep tahun ini memang konsep kedaerahan, sangat luar biasa. Kita sangat kaya dengan bahasa, ras, bahwa kita begitu hebat sebenarnya. Mungkin tahun depan kita buat lebih besar lagi untuk konsep. Sebelum itu saya akan sampaikan video flashback kembali yang terakhir. Terima kasih, Tuhan memberkati. Serahkan Bapak Gembala. Baik, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sekali lagi saya berterima kasih kepada tim kreatif, tim dan Pak Iwan sebagai koordinator Komsel yang ada di Citra Grand. Terima kasih Tuhan memberkati semua dan terima kasih buat keterlibatan dari Cikarang dan HOB. Saudara, sebelum kita closing, kita akhiri, saya berharap sekarang Komsel sudah mulai dijalankan kembali, dilihat kondisinya, kalau memang bisa onsite, kalau belum bisa onsite ya kita online. Saya berharap Komsel mulai minggu depan berjalan lagi, ya, berjalan lagi. Nggak usah berbicara berapa banyaknya, tetapi bicara komunitasnya.
Tolong ketua-ketua komsel baik di Cikarang atau di HOB, di Citra Grand, bikin sesuatu yang kreatif. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita masih PPKM Jakarta juga, saya nggak tahu kalau Jawa Barat, saya belum dengar kabarnya. Kita tetap tentunya jaga jarak dan ibadah-ibadah kita berjalan ya tentu masih dibatasi ya. Seperti itu. Tidak ada pengumuman yang lain. Sekali lagi terima kasih. Selamat ulang tahun buat hari ini yang berulang tahun anaknya Pak Iwan ya. Si siapa namanya? Aira. Selamat ulang tahun ya. Kemarin ada Pak Iman. Oke. Aduh, si itu sudah ngantuk yang di Cikarang itu. Si kecil apa namanya? Itu berarti kalau ngantuk itu kebanyakan Yakult itu. Terima kasih buat Cikarang, Pak Yoyo, Ibu Irin, ya sudah hadir semuanya, Pak Trisno dan Pak Gedeon, semua Tuhan berkati. Ada lagi, saya nggak tahu ada siapa ya. Oke, gitu aja. Terima kasih berkat semuanya. Mari kita akhiri dengan doa berkat. Sekali lagi selamat Natal dan kita closing Natal tahun ini. Kegiatan Natal di gereja kita sudah selesai semua. Ditutup dengan konsel Natal. Tuhan berkati, tetap semangat. Cari Tuhan sungguh-sungguh, ya, cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan nggak cari Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Kita nggak tahu hari esok. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Kalau cari nasi aja sungguh-sungguh, apalagi cari Tuhan. Haleluya. Nanti khotbah lagi ya. Baik, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam ini. Bersyukur Komsel Natal kami sudah berjalan dengan baik. Terima kasih buat Pak Iwan dan tim kreatif yang sudah melakukan kegiatan ini. Kami akan mengakhiri Komsel ini mengucap syukur dalam nama-Mu. Dan malam ini kami percaya Tuhan pelihara kami. Kami berdoa buat komsel-komsel selanjutnya, baik online maupun onsite. Tuhan memberkati, supaya kami tetap dalam persekutuan yang manis bersama orang-orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri Komsel Natal kami malam ini. Dan sekarang terimalah berkat anugerah yang melimpah, datang dari Bapa di sorga, kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan kuat kuasa Roh Kudus, memimpin menyertai kita mulai malam ini sampai Maranatha. Kita berjumpa dengan Tuhan. Semua yang diberkati bersama berkata, amin. Tuhan memberkati, selamat malam. Dan boleh berbincang-bincang di antara kita satu sama lain, ada waktu 2 detik. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal semuanya. Terima kasih. Terima kasih Rini. Semuanya terima kasih. Bu Ana, Bu Margaret, Arman. Buat Bu Ana, buat Bu Margaret, buat Bu Rini, Arman, semuanya. Everybody, everyone, everywhere. Sayangnya nggak ada lagu Mandarin sih. Mana ini? Iya kan tadinya. Harusnya Pak Gedeon tuh nyanyi lagu Mandarin tuh. Pak Gedeon Mandarin. Selamat Natal semuanya. Ya, kamera baru pulang kerja ya. Oke, nanti tahun depan ada lagu Madura nanti. Kita cari jiwa orang Madura ya. Tahun depan lebih lengkap. Tahun depan kita onsite Natal Komsel kita ya. Tahun depan saya. Oke. Amin. Oke, Tuhan berkati dan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali lagi. Terima kasih Bapak Gembala. Terima kasih semua. Terima kasih Arman, Pak Iwan. Terima kasih semuanya, pemaning semua. Pak Iwan. Ya. Terima kasih.